Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, yaitu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, selaku dosen hukum internasional dan teman-teman yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang subjek hukum Vatikan. Perkenalkan, nama saya Salsabil Putri Maharani. Di sini saya sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 6 yang akan memaparkan materi yaitu beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada Kang Pauji, yang kedua ada Nestri Tria, yang ketiga ada saya sendiri, Salsabil Putri Maharani, yang keempat ada Nabila Putri, dan yang kelima ada Kalia Tiranudin. Topik yang akan dibahas yaitu definisi Vatikan, sejarah Vatikan, dasar Vatikan sebagai subjek hukum, dan yang terakhir ada hubungan Vatikan dan Indonesia. Baik, untuk definisi tahta suci Vatikan yang akan disampaikan oleh Nesti Tria, pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Yaitu definisi tahta suci bahasa Latin Sandes adalah yurisdiksi episkopal dari Paus Roma yang umumnya dikenal sebagai Sri Paus tahta keuskupan nomor 1 dalam Gereja Katolik dan merupakan pusat pemerintah Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diplomasi dan dalam bidang-bidang lainnya, tahta suci bertindak dan berbicara atas nama seluruh Gereja Katolik. Tahta suci juga diakui oleh subjek-subjek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat dikepalai oleh Sri Paus yang dengannya dapat dijalin hubungan-hubungan diplomatik. Meskipun kerap disebut Vatikan, tahta suci tidaklah sama dengan negara kota Vatikan yang baru ada sejak 1929. Sedangkan tahta suci sudah ada sejak masa-masa permulaan agama Kristen. Secara resmi, para duta besar bukan ditunjuk bagi negara kota Vatikan, melainkan bagi tahta suci. Dan wakil-wakil kepausan untuk negara-negara dan organisasi-organisasi internasional disambut sebagai perwakilan dari tahta suci, bukan sebagai perwakilan dari negara kota Vatikan. Baik, terima kasih Nesti. Selanjutnya ada letak Vatikan yang akan disampaikan oleh Kalia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di slide? Kota Vatikan terletak di atas Bukit Vatikan di sebelah barat laut kota Roma, beberapa ratus meter dari Sungai Tiber. Perbatasannya dengan Italia sepanjang 3,2 km mengikuti tembok kota yang dahulu dibangun untuk melindungi paus dan serangan dari serangan. Total wilayah adalah 0,44 km. Selain kota Vatikan, wilayah Paus juga meliputi beberapa gereja penting, kantor-kantor, dan Kastil Gandolfo. Paus adalah kepala negara, sedangkan seorang gubernur mengurusi keperluan sehari-hari. Yang dimaksud dengan tahta suci Vatikan adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta suci mempunyai kedudukan sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Tahta suci memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia. Kedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain. Negara yang pertama mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 1929, yang secara historis Fakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan, Vatikan City State.
Baik, terima kasih Kak Alda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Fauji. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Sebelumnya mohon maaf, saya sendiri Fauzi Variansa dari angkatan 1819 ingin memberikan sebuah materi juga untuk Vatikan ya, subjek hukum Vatikan berupa ada beberapa perjanjian yang dilakukan oleh Vatikan, terutama pada saat mereka diakui sebagai negara. Berikut adalah perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Vatikan. Yang pertama itu yang menjadi dasar perjanjian Lateran. Yang kedua ada the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial and Discrimination. Yang ketiga ada Vienna Convention on Diplomatic Relation. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjanjian Lateran. Perjanjian Lateran tersebut merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Italia dan Paus sebagai pemimpin tertinggi Vatikan. Mengenai status Vatikan, perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan antara Vatikan dengan negara Italia. Isi perjanjian lateral secara garis besar sebagai berikut. Negara Italia mengakui kedaulatan gereja Katolik dan menganggap gereja sebagai bagian dari masyarakat internasional yang independen. Melalui persetujuan ini, gereja Tahta Suci menjadi negara merdeka di Roma dengan luas wilayah sekitar 44 hektar. Negara Italia mengakui gereja Katolik Roma sebagai agama negara yang resmi dan gereja Katolik mengakui adanya kerajaan Italia yang merdeka. Semua kontrak undang-undang tata usaha yang disahkan oleh Parlemen Italia sejak 1870 dibatalkan dan tidak diberlakukan lagi. Memberikan ganti rugi berupa uang kepada Gereja Katolik Roma atas penyelesaian semua klaim hukum terhadap Italia mengenai kota Roma dan kerajaan kepausan tua. Dan yang terakhir berupa Paus berjanji untuk bertindak netral dalam segala macam hubungan internasional yang dijalankan dan tidak turut campur dalam mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik kecuali secara khusus diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Baik, terima kasih Kang Fauji. Selanjutnya ada topik 2 yaitu sejarah Vatikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa di next. Oke. Pada pertengahan abad di zaman Romawi terjadi perbedaan arah kerajaan atau kekaisaran dan kehidupan gereja. Kekaisaran diperintah oleh seorang kaisar sementara gereja dipimpin oleh seorang paus. Pada saat itu, seorang paus memiliki otoritas yang sama dengan kaisar. Bapa Suci berada di kota Vatikan di Italia. Lalu, sejak 1870, tahta suci dianeksasi oleh Italia dan sering terjadi konflik antara kedua belah pihak. Konflik tersebut berakhir dengan munculnya Perjanjian Lateran pada tahun 1929. Dalam perjanjian ini, Italia menyerahkan sebidang tanah di kota Vatikan kepada Tahta Suci. Lalu sejak saat itu, Tahta Suci memiliki wilayah kedaulatan di kota Vatikan dan badan-badan operasionalnya bahkan memiliki sejumlah kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Indonesia. Next. Dalam perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan tahta dalam hubungan internasional sebagai hak tahta suci yang didirikan berdasarkan sejarah gereja Katolik dengan tradisi dan keberadaan yang kuno. Keberadaan sebagai subjek hukum yang independen. Tahta suci memelihara hubungan internasional dengan negara lain dalam masalah politik dan diplomatik. Ada beberapa organisasi internasional yang menerima tahta suci sebagai anggota, yaitu International Postal Union, Badan Tenaga Atom Internasional, dan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Lalu yang terakhir, tahta suci juga merupakan pihak dalam sejumlah perjanjian internasional seperti Konvensi 1954 tentang orang-orang tanpa kewarganegaraan, Konvensi Hubungan Diplomatik 1961, Konvensi Hubungan Konsuler 1963, dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian sejak 1969.
Baik, selanjutnya ada dasar Vatikan sebagai subjek hukum yang akan disampaikan oleh Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar yang menjadikan Tahta Suci atau Vatikan itu sebagai subjek hukum. Yang kita ketahui tadi kan bahwa Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan menjadi anggota dari beberapa anggota internasional. Dan negara pertama yang mengakui Vatikan itu adalah Italia melalui Fakta Lateran atau Perjanjian Lateran. Dan dasar lain yang menjadikan Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu kepada Konvensi Montevideo tahun 1933 yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut. Ketentuan tersebut antara lain, 1. Memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang. 2. Memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini Tahta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar atau 0,44 km yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia. Yang ketiga, terdapat suatu bentuk pemerintah. Dalam hal ini, bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut yang dikepalai oleh seorang paus. Paus itu merupakan kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Next. Dan yang terakhir, memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Dalam hal ini, selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti The International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention of Diplomatic Relations. Selain itu, Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties atau WOIP dan UNESCO. Dan Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Next. Baik, terima Dan kasih Nabila. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan, ini ada hubungan Vatikan dan Indonesia akan disampaikan oleh Teh Arya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Semenjak Vatikan terbentuk menjadi sebuah negara, Vatikan banyak melebarkan sayapnya, khususnya di bidang diplomasi, dengan mengirim beberapa utusannya sebagai duta besar negara-negara ke negara lain. Tahta Suci tidak memiliki kedaulatan teritorial. Jumlah negara yang berhubungan diplomatik dengannya, yang sebelumnya berkurang 16 negara, sebenarnya bertambah sebanyak 29 negara. Dan Indonesia termasuk menjadi bagian dari hubungan diplomatik. Hubungan Indonesia-Vatikan sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda. Walaupun kebanyakan orang Eropa di Indonesia menganut ajaran Protestan, tapi ajaran Katolik mulai berkembang pada abad ke-19. Hubungan resmi antara Republik Indonesia dengan Vatikan dimulai pada tahun 1950 dengan status Internunciatur Apostolik. Barulah pada bulan Desember 1965 status ini diubah menjadi Nunciatur Apostolik. Bisa dilihat rekan-rekan, berikut adalah daftar duta besar Vatikan untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alia. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami bisa sampaikan gitu ya. Tahta Suci merupakan sebuah institusi atau lembaga yang ada di negara Vatikan, berupa sebuah organisasi gereja. Tahta Suci dengan Vatikan sangatlah berbeda. Vatikan yang baru muncul sejak 1929, sedangkan Tahta Suci sudah ada dan muncul sejak peradaban pertama agama Kristen. Vatikan adalah negara yang berdiri di atas negara.
tepat di tengah-tengah kota Roma, Italia. Mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara melalui Konferensi Latera 1929 bahwa Vatikan resmi menjadi sebuah negara. Semenjak ditetapkan menjadi sebuah negara, Vatikan melakukan banyak hubungan diplomasi dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karenanya, Vatikan disebut subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Negara yang pertama mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 1929, yang secara historis Fakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan atau Vatican City State. Dalam hubungan internasional negara, Vatikan dikenal dengan nama Tahta Suci. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.